Oke, selamat siang teman-teman. Siang. Mana kabar? Baik, baik. Baik, Boy. Alhamdulillah, puji Tuhan. Baik, Chen. Gimana kabar? Baik juga, alhamdulillah, puji Tuhan. Mantap. Dan selamat siang juga buat Bu Vera, selaku dosen pengampu hukum transnasional. Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu. Nah, kali ini tema kita itu akan ngebahas tentang asas-asas hukum pidana internasional. Ada banyak asas-asas hukum pidana internasional, ada empat intinya dari hukum asas internasional ini. Ini adalah pembahasan yang cukup menarik untuk dibahas. Nah, saya sebagai moderator, nama saya Vincentius Gioni, dan ada rekan saya Timothy Stanto Simamora, dan ada rekan saya Daniel. Nah, biar nggak lama, langsung aja. Silakan materi pertama, Timothy. Oke, terima kasih Vincent. Baik, hari ini kan kita akan masuk ke pertemuan kelima ya, dengan asas-asas hukum pidana transnasional. Kemarin kita sudah membahas nih terkait dengan perbandingan atau perbedaan antara transnasional dan hukum internasional, yang mana terdapat perbedaan yang signifikan antara keduanya, walaupun kelihatan sama tetapi ya berbeda karena memang bentuk kejahatannya juga berbeda. Kemudian dalam hukum internasional sudah diatur dalam Statuta Roma seperti kejahatan kemanusiaan, genosida, dan sebagainya. Sedangkan hukum pidana transnasional itu sebenarnya kejahatan-kejahatan yang ada dan umum, tetapi dilakukan di berbagai negara, melintasi yurisdiksi negara-negara, dan juga banyak aturan-aturan hukum dari tiap-tiap negara sampai subjek-subjek lokus-lokusnya itu berbeda negara. Sehingga itu yang disebut dengan pidana transnasional. Ketika kejahatan biasa itu melintas ke seluruh negara, contohnya perdagangan narkotika, pembajakan kapal, perbudakan, terorisme, penyiksaan, perdagangan senjata ilegal, dan perdagangan manusia. Jadi bukan seperti kejahatan internasional, yaitu kejahatan manusia, kegiatan perang. Transnasional itu kejahatan biasa tetapi dia melintasi negara-negara. Nah, kemudian kali ini kita akan membahas asas hukum transnasional yang diartikan sebagai norma-norma yang berlaku dalam suatu negara atau negara-negara lain yang mana akibatnya ditimbulkan atau terjadi di negara lain. Nah, yang tindak pidananya dan pelakunya itu berada terpencar di wilayah-wilayah yang berbeda, lebih dari 2 negara dan melakukan 1 atau lebih tindak pidana, yang dimana mereka itu saling berhubungan. Kejahatan ini tidak mesti secara persis berada di Indonesia, tapi juga bisa terjadi di wilayah lain maupun wilayah Indonesia. Nah, sejauh ini gimana Vincent? Daniel, apakah dapat dipahamin mengenai perbedaan-perbedaan antara transnasional dan internasional dalam urutan kejahatannya gitu? Cukup jelas sih kalau gue. Ada yang mau tambahin? Jelas, saya jelas sekali. Mantap. Kemudian kalau sudah paham, kemudian kita membahas nih dulu asas hukum pidana. Nah, Indonesia itu memiliki asas hukum pidana yang terkait dalam hukum pidana transnasional, yaitu asas teritorial, asas nasional aktif atau personal, ketiga asas nasional pasif perlindungan, dan terakhir asas universal. Nah, di dalam pasal 2 KUHP mengenai asas teritorial, yaitu aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam Indonesia. Ketentuan ini selain menunjukkan penganutan terhadap asas teritorialitas atau wilayah, di mana hukum pidana berlaku bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana di wilayah suatu negara, dalam hal ini Indonesia. Nah, yang perlu digarisbawahi, siapa saja yang melakukan tindak pidana di wilayah suatu negara tertentu. Kalau di Indonesia, ya di Indonesia. Nah, juga berarti bahwa orang yang melakukan kejahatan tidak mesti secara fisik betul-betul berada di Indonesia, tetapi delik strafbar fate-nya terjadi di wilayah Indonesia. Demikian juga orang atau subjek tidak terbatas hanya pada warga negara Indonesia. Maksudnya warga negara asing juga bisa dikenakan selama dia melakukan deliknya itu di wilayah Indonesia. Itu yang perlu digarisbawahi.
Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai asas teritorial, perluasan asas teritorial akan dibahas oleh Vincent. Silakan Vincent. Oke, makasih tim. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan asas teritorial. Nah, pada pasal 3 KUHP juga mengatakan tentang perluasan teritorial, di mana Undang-Undang Indonesia itu berlaku bagi setiap orang berada di luar wilayah Indonesia, juga yang melakukan pidana seperti di laut atau di kapal kan, di laut, di kapal, atau di udara, pesawat. Nah, hal ini juga merupakan perluasan teritorialnya. Asas ini juga menunjukkan keberlakuan hukum nasional, apalagi kejahatan yang melintasi batas negara, yang menggunakan kapal laut maupun pesawat. Tujuan daripada asas ini sendiri juga agar perbuatan pidana bebas, jadi tidak masuk wilayah teritorial dan juga dapat diadili pastinya. Nah, ada juga pada pasal 4 KUHP teritorial yang diperluas dengan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang kejahatan penerbangan yang mengatakan tindak pidana yang melewati batas negara telah diatur sejak lama meskipun belum disebut terminologi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asas nasional pasif. Pada pasal 4 nasional pasif, selain teritorial, ada juga pasal yang menyebutkan asas nasional pasif yang berlaku bagi WNI maupun WNA. Hal ini lebih mengarah kepada kepentingan hukum nasional ataupun keamanan hukum Indonesia. Dalam asas ini menyatakan bahwa setiap negara yang berdaulat wajib untuk melindungi kepentingan hukumnya atau kepentingan warga negaranya sendiri. Cirinya adalah subjeknya yaitu setiap orang tidak terbebas pada warga negara Indonesia maupun warga negara asing, juga selain itu tidak bergantung pada tempat, melainkan tindakan-tindakan yang dirasa merugikan kepentingan bangsa Indonesia harus untuk dilindungi. Nah, pada pasal 5-nya, yaitu aturan hukum tindak pidana itu mengikuti seluruh warga negara yang melakukan kejahatan baik di wilayah nasional Indonesia maupun di luar Indonesia. Apabila warga negara Indonesia melakukan kejahatan di luar Indonesia, maka pelakunya dapat diadili dan dihukum menggunakan hukum Indonesia, baik dia terkena undang-undang hukum pidana negara lain, dia tetap bisa diadili menggunakan hukum Indonesia. Artinya, tetap pidana Indonesia yang menjadi prioritas utama, sedangkan perbuatan pidana yang dilakukan warga negara Indonesia di negara asing yang telah dihukum seperti hukuman mati tidak dapat diberikan kepada pelaku tersebut karena lebih cenderung kepada hukum pidana Indonesia daripada menggunakan hukum pidana asing. Nah, selanjutnya asas universal. Asas universal itu menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan pidana dapat dituntut Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia di luar wilayah negara untuk kepentingan seluruh dunia. Jadi Indonesia ini bekerja sama dengan negara-negara asing agar jikalau negara asingnya tidak memiliki aturan di negaranya mengenai suatu hal, mereka bisa menggunakan hukum Indonesia sebagai acuannya untuk mengadili maupun menghukum orang tersebut yang melakukan pidana. Nah, asas ini melihat bahwa hukum pidana berlaku umum melampaui batas wilayah dan orang karena yang dilindunginya di sini adalah kepentingan dunia. Nah, itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Neil. Kasih Chen. Oke, kita lanjut. Jadi hukum Indonesia juga dapat dikenakan untuk kejahatan jenis apapun yang dapat merugikan dunia. Jadi nggak kalau udah merugikan dunia tuh hukum di Indonesia juga masih bisa kita gunakan untuk mengadili gitu loh. Terus kita lanjut ke pasal 9 KUHP tentang ketentuan hukum internasional. Terdapat asas-asas hukum pidana yang dibatasi pemberlakuannya sesuai dengan hukum internasional yang telah diakui pemerintah Indonesia. Dalam pasal ini mengandung makna bahwa penegak hukum di Indonesia membentuk peraturan perundang-undangan harus juga dapat memahami dan melihat ketentuan hukum yang mengikat dari suatu perjanjian internasional yang tentunya telah diratifikasi oleh Indonesia tersebut. Jadi pasal ini terkait dengan asas hukum internasional dalam bentuk perjanjian. Yang ketiga ada asas Pacta Sunt Servanda. Di sini diakui dalam penegakan hukum pidana transnasional
yang artinya bahwa pelaku tindak pidana transnasional tersebut dapat dipidana oleh negara tempat lokus terjadinya batas teritorial suatu negara, atau dapat diserahkan melalui prosedur ekstradisi yang telah dibuat pada negara peminta yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku tindak pidana tersebut. Sesuai dengan ketentuan pasal 38 ayat 1 mengenai statuta Mahkamah Internasional menyatakan dengan jelas, the general principle of law recognized by civilized nation, yaitu prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa di dunia. Indonesia juga mengakui asas-asas lain daripada hukum internasional itu sendiri, seperti adanya asas ekstradisi, kedua ada asas kejahatan ganda atau double criminality principle, yang ketiga ada asas kekhususan, ada principle of speciality, yang keempat ada asas tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik, yang kelima ada asas tidak menyerahkan warga negara, ada yang keenam ada asas nebis in idem. Yang ketujuh juga ada asas kadaluarsa. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Nah, ini bahasannya menarik banget kalau asas-asas hukum internasional dan hukum pidana ini. Nah, kira-kira dari kalian gimana nih diskusinya? Ada yang pengen ditanyain nggak atau kurang jelas? Silakan. Mungkin gimana, Neil? Kalau gue Duluan. kadang suka bingung nih, kalau misalnya seandainya nih kita ngelakuin, bukan kita sih, misalnya ada teroris nih ngelakuin suatu kejahatan, dia berasal dari negara, contohnya kita berasal dari negara Indonesia, terus dia ngelakuin pengeboman di negara Amerika Serikat, maka yang digunakan itu pakai yang mana ya? Maksudnya pakai hukum yang mana gitu loh, hukum pidana yang ini mana? bisa gue bantu jawab. Tadi kan gue jelasin asas nasional pasif. Asas nasional pasif ini gampangnya itu buat warga Indonesia sendiri, itu tuh kalau lu ngelakuin kejahatan di luar negeri itu tuh bisa diadili menggunakan hukum Indonesia apapun itu, karena yang tadi gue bilang setiap negara yang berdaulat itu wajib untuk menjaga kepentingan bangsanya maupun warga negaranya. Jadi kalau lu misalnya teroris, misalnya si A teroris, WNI teroris, ngebom Amerika misalnya, nah dia bisa tetap diadili menggunakan hukum Indonesia gitu, karena ada asas nasional pasif ini gitu. Jadi dia melindungi warga Indonesia juga gitu. Nasional pasif ini juga nggak cuma orang Indonesia, tapi orang negara asing yang bikin kejahatan di Indonesia itu juga diadilinya pakai hukum Indonesia sebagai prioritas utama gitu. Dari gua. Oke. Oke. Apa namanya yang perluasan teritorial itu yang kayak kapal Indonesia gitu kan, ada negaranya bendera negara Indonesia. Jadi walaupun dia berada di laut di Cina gitu, di Thailand, yang penting selama ada bendera negara Indonesia, dia akan tetap bisa dilindungi ya, sesuai dengan asas perluasan teritorial tadi ya kan? Iya itu. Kemudian kayak asas universal nih, biar kan jadi kalau misalnya dari satu negara gitu yang nggak mempunyai aturan gitu kan yang untuk menangani misalnya narkotika lah gitu, anggaplah ya. Misalnya suatu negara nggak ada punya aturan mengenai narkotika gitu kan. Terus ada Indonesia. Itu kalau asas universal tuh orang Indonesianya yang memakai narkotika di negara tersebut atau gimana sih? Baru dia pakai undang-undang Indonesia? Enggak, misalnya gini, enggak terpaku dia WNI atau WNA, bisa jadi orang Malaysia nih, gue kasih contoh ya, misalnya orang Malaysianya itu misalnya ketahuan ngebunuh orang, misalnya ngebunuh orang Malaysianya juga. Nah, sedangkan di Malaysia ini nggak ngatur tentang pembunuhan. Nah, sedangkan hukum di Indonesia ini mengatur tentang pembunuhan, lengkap pembunuhan. Nah, akhirnya Malaysia bisa menggunakan hukum Indonesia gitu, pinjem lah ibaratnya, pinjem hukum Indonesia, gimana cara
mau ngadilin orang ini, sedangkan negara Malaysia nggak ada hukumnya gitu. Nah, akhirnya negaranya bisa pinjem gitu. Nah, gitu. Jadi gue ngadilin pakai hukum negara Indonesia aja gitu. Karena gue pikir kayak warga negara Malaysia gitu kan bunuh warga negara Indonesia gitu. Jadi Indonesia kan nggak mungkin ya. Jadi anggaplah Malaysia nggak punya aturan tentang pembunuhan gitu kan. iya. Jadi Indonesia bisa. Oh, jadi ini nggak terpaku dengan warga negara Indonesia harus terikut sertakan gitu ya, nggak usah. Enggak, jadi hukum Indonesia itu bebas digunain di negara mana aja gitu. Yang penting kepentingan dunianya itu bisa terjaga selalu gitu. Duh, Daniel. Oke. Ada lagi yang tambahin? Cukup? Oke, cukup lah. Ya. Mungkin bisa ditutup, Chen. Oke, makasih buat teman-teman yang udah presentasi juga. Ya, akhir kata, maaf Bu Vera, mungkin melihat video ini Daniel di awal juga sempat keluar gara-gara ada masalah sama sinyal jaringannya. Mohon maaf Bu, mungkin dia sudah menjalankan kewajibannya, tugasnya, dia sudah mempresentasikan. Terima kasih buat Timothy sebagai presentasi dan Bu Vera sebagai dosen pengampu. Saya kira kalau ada kekurangan mohon ditambahkan Bu. Selebihnya itu aja. Selamat siang. Makasih. Terima kasih Bu Vincent. Thank you Vincent. Perwakilan dari Daniel. Terima kasih. Yuk.